Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Soleh-soleha? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran ya yang sudah kita lakukan beberapa hari kemarin, yaitu pembelajaran tematik ya, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 dan 6. Semuanya sudah sholat ya, sudah mandi, sudah sarapan ya, alhamdulillah. Baiklah, mudah-mudahan kita awali dulu ya kegiatan kita pada hari ini ya dengan meluruskan niat kita dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, sudah siap belajar ya? Sudah ya, tentunya sudah siap semuanya Pak Guru ya. Baiklah, masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang keluarga ya. Keluarga itu ada keluarga inti, yaitu kita ya, kedua orang tua, ayah, ibu, dan anak-anaknya. Kemudian ada keluarga kerabat, namanya keluarga dekat ya. Masih ingat ya? Ya, alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang keluarga. Bagaimana keluarga itu bisa rukun ya. Hidup rukun itu perlu nggak ya? Tentunya perlu. Rukun itu sangat menyenangkan ya. Ini kemarin belajar tentang keluarga. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 dan 6, lanjutan dari yang kemarin ya. Nah, hidup rukun ya. Ini yang akan kita pelajari, bagaimana hidup rukun dalam keluarga ya. Mengapa kita harus hidup rukun? Ternyata hidup rukun itu ada manfaatnya ya. Manfaat hidup rukun kita akan belajar tentang itu ya. Nah, terlebih dahulu kita buka pertemuan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, di dalam agama Islam, agama kita itu sebenarnya sangat dianjurkan dan sangat diperintahkan oleh Rasulullah SAW ya, agar suasana kehidupan keluarga itu menyenangkan ya. Makanya kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kita kalian ya adalah yang baik terhadap keluarganya. Makanya kehidupan hidup rukun itu merupakan anjuran ya. Kalau kita baik semuanya, anggota keluarga itu baik semuanya, insya Allah hidup keluarga itu akan rukun ya. Nah, ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Ingat-ingat ya, kalau kita ingin jadi orang yang terbaik, kita sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu ya, sebagai keluarga yang lain, sebagai adik, sebagai kakak, itu kalau kita menjadi orang yang baik, ingin jadi orang yang baik, kita harus baik terhadap keluarga ya. Nah, mengapa kita harus hidup rukun ya? Nah, ternyata hidup rukun tuh indah ya, indah sekali hidup rukun. Akan menyenangkan hidup rukun itu ya. Sebaik-baik kalian, diingatlah apa tadi? Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Ternyata agama Islam memberikan iming-iming pahala yang begitu besar bagi setiap orang yang berbuat baik ya, terutama kepada keluarga ya, keluarga dan orang-orang dekat ya. Nah, orang yang kalau keluarga itu damai rukun itu, maka keluarga itu akan tenang ya gitu. Kalau suasananya tenang, kita enak itu, mau belajar enak, mau sholat enak, mau beribadah enak, mau ngapain aja enak kalau dalam suasana keluarga itu tenang dan damai ya. Kemudian kalau kita hidup rukun, maka kita hidup enak bersama, hidup akan merasa kebersamaan akan terasa. Kemudian kita akan mudah untuk bekerja sama kalau kita rukun. Tapi kalau saling bermusuhan, saling memfitnah, saling membenci, wah itu tidak bisa bersama, susah hidup bersama, nggak nyaman ya. Kemudian apalagi untuk bekerja sama, kalau kita saling bermusuh-musuhan ya, itu tidak akan bisa bekerja sama dengan baik dalam suatu keluarga atau sebuah kelompok juga seperti itu ya. Makanya
Dengan hidup rukun kita bisa bersama dan bisa bekerja sama ya. Kemudian bersatu ya. Nah, jadi kalau dalam keluarga itu rukun, insya Allah keluarga itu akan bersatu. Keluarga yang bersatu antara ayah, ibu, kemudian anak-anaknya, nah itu akan kokoh keluarga itu ya, akan bisa terhindar dari segala macam bahaya yang membahayakan keluarga itu akan bisa diatasi. Semua permasalahan akan bisa diatasi dalam sebuah keluarga kalau keluarga itu bersatu. Tapi kalau bermusuhan, tidak bersatu, berpecah belah, nah, anak-anaknya nggak nyaman, mau belajar nggak enak, kebutuhannya susah untuk dipenuhi ya. Itu kalau tidak bersatu. Bersatu kita teguh, dan kalau bercerai akan berantakan semuanya. Nah, bersatu ini ternyata sesuai dengan anjuran dari bangsa kita, yaitu sejalan dengan sila yang keberapa ya? Ingat ya, Pancasila ada berapa sila? 5. Sila 1 ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila yang ketiga persatuan. Jadi kalau kita hidup rukun itu sejalan dengan sila ketiga, karena mudah untuk bersatu kalau kita hidup rukun ya. Nah, jalan dengan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga itu dilambangkan dengan pohon beringin ya. Bunyinya Persatuan Indonesia ya. Baiklah. Nah, selanjutnya bagaimana bisa hidup rukun? Rukun itu memang enak sih ya. Hidupnya bisa damai, tenang, kemudian bisa bekerja sama. Tapi bagaimana untuk mewujudkan hidup rukun ini ya, perlu trik-trik ya, perlu kita perhatikan apa yang bisa menyebabkan kita bisa rukun ya. Yang pertama itu ya, yang harus kita lakukan adalah memuliakan orang tua. Nah, jadi yang muda itu memuliakan yang tua, orang tua ya. Anak memuliakan ayah, memuliakan ibunya, atau bunda, ayah bundanya, umi abinya, itu dimuliakan ya. Kalau saling memuliakan, insya Allah keluarga itu akan saling menyayangi ya. Kemudian yang lebih tua, lebih dewasa itu menyayangi yang muda atau menyayangi sesama. Jadi saling memuliakan dan saling menyayangi sesama. Nah, ini lihat, kalau yang mudanya memuliakan orang tua, kebutuhan orang tuanya dibantu pekerjaannya ya. Kemudian setiap perintah orang tuanya dipatuhi, tidak pernah membentak, tidak pernah berkata kasar, insya Allah akan mudah diwujudkan kehidupan keluarga yang rukun ya. Nah, kemudian biasanya dalam keluarga itu sering terjadi kesalahpahaman ya, kesalahan, karena kita manusia ini tidak lepas dari salah, pernah berbuat salah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Itu harus saling memaafkan. Jadi setiap keluarga kita harus mudah untuk memaafkan dan mudah untuk meminta maaf. Jadi jangan takut kalau kita ingin meminta maaf, karena orang yang mudah meminta maaf dan memberi maaf itu akan bukannya hina, bukannya jelek, tapi akan mulia orang yang mudah meminta maaf dan memberi maaf ya. Meskipun kita merasa kita tidak bersalah, tidak apa-apa kita minta maaf. Atau ada keluarga kita yang minta maaf kepada kita, kita mudahkan untuk memaafkan ya. Jangan kalau keluarga kita yang lain sudah minta maaf, kita bertahan, tidak mau, itu kurang bagus. Makanya salinglah memaafkan, supaya supaya keluarga itu tetap rukun. Kemudian apalagi ya, berprasangka baik ya. Jadi terhadap keluarga itu harus berprasangka baik ya. Misalnya ayahnya baru pulang, kita berprasangka bahwa ayah pulang itu dalam keadaan yang capek. Nah, kalau kita tidak berprasangka, dikirain ayahnya keluyuran kemana-mana. Enggak, mungkin ayahnya sedang pulang dari kerja, habis silaturahim, habis bermacam-macam kegiatan dakwah dan lain sebagainya. Jadi kita harus berprasangka baik. Tapi kalau kita berprasangka buruk, anak berprasangka buruk kepada orang tua berprasangka buruk kepada anak, akhirnya ribut tuh. Nah, seperti digambar ya. Ribut ini diawali karena apa? Karena berprasangka tidak baik ya, berprasangka jelek.
Kita harus berprasangka bahwa setiap manusia itu punya sisi kebaikannya ya. Jangan dilihat yang jelek-jeleknya saja dari seseorang, dari anak kita, dari keluarga kita ya, dari orang tua kita. Ayah melihat kebaikan dari ibunya, ibunya juga melihat kebaikan dari ayahnya. Kalau melihat keburukannya, waduh, memang manusia tidak lepas dari sifat buruk. Nah, makanya sifat buruk itu harus kita tutupi, bukan kita buka-buka, sehingga dengan prasangka yang baik ya. Kemudian saling memahami ya. Kalau kita saling pahamin keluarga kita itu punya karakter, misalnya si A orangnya riang, banyak ngomongnya, misalnya yang satunya pendiam. Nah, ini harus kita pahami supaya tidak salah paham. Kalau salah paham nanti timbulnya bisa mudah marah ya kalau kita tidak saling memahami. Pahamilah masing-masing anggota keluarga kita dengan sifat-sifatnya, dimaklumi ya. Nah, kita usahakan kalau sifat kita yang baik kita munculkan, sifat yang baik yang kurang baik kita hindari ya. Begitu juga keluarga yang lain. Tapi kita harus pahami masing-masing orang itu punya sifat yang berbeda-beda. Satunya periang, satunya pendiam misalnya, satunya pemalu, yang satunya ini banyak bicara misalnya ya. Yang satunya banyak bertanya ya, kita maklumi saja ya. Ya gitu. Satunya senangnya A, yang keluarga yang lain senangnya B. Nah, ini harus kita maklumi supaya apa? Supaya tidak salah paham, sehingga suasana keluarga akan tenang ya. Nah, kemudian pada kesempatan ini kita akan coba membuat beberapa kalimat ya, kalimat permohonan maaf ya. Karena apa? Kalau kita mudah memaafkan, insyaallah Allah senang orang yang suka memaafkan, dan mudahlah untuk meminta maaf supaya apa? Supaya suasana keluarga kita akan terwujud keluarga yang rukun, tentram, damai ya. Nah, contohnya adalah seperti ini nih. Kalian nanti bisa buat contoh kalimat itu adalah susunan dari kata-kata. Nah, kalimat permohonan maaf biasanya dimulai dengan sampaan, boleh juga misalnya, Bunda, maafkan Hamdan ya Bunda. Nah, ini boleh salah satu contoh kalimat permohonan maaf ya. Kemudian Ani minta maaf ya Bunda, Ami minta maaf ya Bunda, ini boleh juga. Atau kita sapa dulu namanya, misalnya ayahnya yang minta maaf, boleh juga. Ahmad, ayah minta maaf ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk meminta maaf. Makanya kalian harus pintar buat kalimat permintaan maaf. Insya Allah ayah bunda kalian kalau kalian meminta maaf itu akan senang ya. Kalau kalian melakukan sebuah kesalahan ya cepat-cepat minta maaf ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada ayah bundanya yang minta maaf ya kita cepat-cepat untuk memaafkan ya. Nah, selanjutnya ini ada puisi nih ya. Puisi itu adalah kita belajar melihat puisi ya. Puisi itu adalah untaian kata-kata ya yang biasanya indah tuh kata-katanya itu, dan kata-kata ini terdiri dari beberapa susunan kalimat ya, beberapa baris kata yang merupakan sebuah kalimat yang disusun sedemikian rupa. Kemudian ada baitnya, beberapa bait ya. Nah, ini contoh puisi ya. Di buku kita itu, buku pelajaran itu ada tuh, ada beberapa contoh puisi. Misalnya ini ciptaan Pak Dal ya. Judulnya adalah Peramah dan Sopan. Nah, ini contoh puisi. Nah, susunannya seperti ini ya. Ada beberapa baris ya. Kemudian beberapa baris ini membentuk satu bait. Ini satu bait, dua bait, ini dua bait ya. Nah, dua bait puisi. Nah, dua bait ini terdiri dari dua baris dan tiga baris kalimat. Nah, ini contoh puisi. Nah, puisi ini biasanya dibaca dengan intonasi dan ekspresi ya, yang sesuai dengan isi puisi itu. Jadi puisi itu ada puisi sedih, puisi gembira ya, puisi haru terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, terhadap alam, itu puisi juga ya. Nah, puisi. Nah, ini misalnya intonasinya seperti ini.
bukan yang sombong, bukan yang congkak, yang disayangi handai dan tolan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, ramah dan sopan. Nah, puisi ini hampir sama dengan pantun ya. Jadi kalau sastra lama, pelajaran sastra lama itu sering ditemukan pantun. Pantun itu bagus juga tuh. Pernah dengar ya? Di di TV atau di daerah-daerah tertentu itu sering pembawa acara itu berpantun. Nah, pantun itu indah tuh ya, untuk mengungkapkan sesuatu melalui kalimat yang sudah tersusun begitu baik dan rapi ya, dan dengan intonasi yang disesuaikan ya. Nah, ini contoh-contoh pantun. Nah, kemudian silakan kalian nanti tugasnya adalah cari ya puisi, baik boleh di buku pelajaran boleh, di buku-buku umum boleh ya, atau di buku-buku bahasa ya, atau di surat-surat kabar. Kalau ada puisi yang baik ya silakan kalian tulis ya, ditulis yang puisi singkat-singkat aja, yang pendek-pendek. Nah, boleh temanya tentang sayang keluarga, boleh kalian cari ya. Nah, kemudian tentang rukun atau permohonan maaf atau tentang bersatu ya. Nah, kalau sudah ditulis, nanti kalian coba bacakan ya, bacakan puisi itu dan direkam ya. Silakan nanti dikirim ya, dikirim ke 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 link tugasnya ya. Nah, baiklah, mungkin itu dari Bapak. Ini ada speaking sedikit, kalau bisa diisi ya silakan ya. Mau